Audio Jungle. Organisasi Pemerhati Jurnalis Siber PJS laksanakan rapat pimpinan nasional Rapimnas dan ulang tahun pertama Pemerhati Jurnalis Siber, yang dilaksanakan di Kabupaten Pahuato, Provinsi Gorontalo hari Jumat tanggal 11 sampai hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023. Pelaksanaan acara Rapimnas dan ulang tahun pertama PJS di Kabupaten Pahuato ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai provinsi yang terdiri dari pengurus DPD dan DPC PJS di seluruh Indonesia. Juga turut hadir Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba SPD, Sekjen DPP PJS Taswin Hasbullah. Kegiatan Rapimnas dan ulang tahun ke-1 Pemerhati Jurnalis Siber dibuka langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pers Dr. Agung Darmajaya. Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Dewan Pers Agung Darmajaya menyampaikan, "Selamat melaksanakan Rapimnas dan selamat ulang tahun yang ke-1 buat Pemerhati Jurnalis Siber," ucap Wakil Ketua Dewan Pers tersebut. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, Johanis Tanak menyampaikan orasi sekaligus dialog tentang penegakan hukum. Bahkan dalam penjelasannya Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak mengatakan, ada 3 hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dikenal dengan 3 sula. Sula pertama, pendidikan, sula kedua pencegahan, dan sula ketiga penindakan, ujar Wakil Ketua KPK tersebut menjelaskan. Dan selanjutnya sambutan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PJS yang terhormat Bapak Mahmud Marhaba. Izinkan saya mau menyampaikan beberapa amanah yang sudah kita sama-sama putuskan pada Rapimnas, pada UNAS yang pertama. Kalian bersama kita tentunya saya akan menyapa yang terhormat pimpinan KPK yang saat ini melakukan Zoom dengan kita. Sebagai aparat penegak hukum yang bisa mengatasi masalah ini, tetapi keterlibatan juga masyarakat khususnya dari pihak pemerhati jurnalis cyber ini sangat penting. Sehingga ketika ada permohonan ini kami merespon dengan baik apa yang disampaikan atau apa yang dimohonkan oleh teman-teman dari pemerhati jurnalis cyber ini dari Gorontalo. Karena korupsi ini kalau hanya ditangani oleh 3 aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK, rasanya agak sulit. Karena pelaku korupsi juga itu akan diketahui oleh masyarakat umum. Dan kemudian melalui para jurnalis, khususnya jurnalis cyber yang sekarang ini sangat mudah untuk dibaca oleh masyarakat di dalam negeri maupun di kawasan dunia, sehingga pengaruh cyber ini sangat besar. Untuk itu memang kita perlu merespon dengan baik apa yang diinginkan oleh teman-teman dari Gorontalo. Nah, hal ini juga sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang 3199 di dalam pasal 41 ayat 2. Peran serta disebutkan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.
kemudian ada hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Nah, ini semua kita sudah mencoba mengakomodir, bukan mencoba, kita sudah mengakomodir semua apa yang disampaikan atau diamanatkan dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 99. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting, dan akan lebih penting lagi dan sangat lebih penting lagi peran dari jurnalis cyber. Karena ketika masyarakat mengetahui tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi, kalau dia tidak memahami tentang media yang disebut dengan media elektronik, maka akan sulit untuk kemudian sampai kepada aparat penegak hukum adanya tentang suatu tindak pidana korupsi. Sangat berperan aktif dalam upaya pemerintah memberantas korupsi. Kalau karena kami pun di sini di KPK ini, Pak, setiap ada informasi yang kami peroleh dari media, kami pun akan melakukan analisis atau kajian hukum. Apakah perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi? Kalau kemudian dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi, umumnya kita akan tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Dan ketika kita mendapatkan suatu permulaan bukti yang cukup dengan minimal 2 alat bukti bahwa telah terjadi suatu dugaan tindak pidana korupsi, maka dari tahap penyelidikan kita akan tingkatkan pada tahap penyidikan, dan pada tahap penyidikan ini kita akan mencari bukti-bukti yang lebih konkret, kemudian melakukan penyitaan dan menetapkan tersangka. Tetapi manakala sejak awal kita sudah mendapatkan bukti yang cukup kuat, pada saat penyidikan kita pun langsung menetapkan tersangkanya. Itu yang selalu dilakukan oleh pihak KPK dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Dan apa yang diamanatkan dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga sudah ditindaklanjuti dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Di mana di situ dengan tegas disebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan dalam persidangan untuk pembuktian suatu perkara tindak pidana yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian kalau kemudian sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisde, maka KPK akan melakukan eksekusi. Nah, di sini koordinasi ini bisa saja koordinasi dari berbagai institusi, lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Kemudian, apa dimaksudnya ini adalah agar kami dapat menerima informasi-informasi lebih lanjut untuk melakukan analisis atau kajian hukum. Apa langkah-langkah kita yang selanjutnya untuk dilakukan agar kita dapat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi itu tidak hanya menghukum, tapi bagaimana mencegah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Jadi bisa dilakukan dengan pencegahan yang dapat berupa memperbaiki administrasi pemerintahan, supaya dalam hal pengurusan izin-izin misalnya, contoh konkret yang biasanya di masyarakat pada umumnya, misalnya mengurus sertifikat hak atas tanah, mengurus IMB, supaya tidak dipersulit masyarakat. Jangan hanya karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi, sudah masyarakat sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tetapi masih dibilang ini lagi dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita dalam hal seperti begini kita kemudian berupaya berkoordinasi untuk pencegahan jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi. Kan kalau dibilang nanti
sudah dipenuhi semua syarat, nanti dibilang oh ini belum, oh ini belum. Padahal ada niatan dari pejabat penyelenggara negara untuk pemohon mengeluarkan uang, sehingga pemohon nantinya akan menyuap. Nah, inilah yang kita selalu usahakan mencegah jangan sampai hal-hal seperti begini ini terjadi. Dan kalau ada hal-hal seperti begini, masyarakat ada kesulitan, mungkin teman-teman dari pemerhati jurnalis cyber bisa membantu dan menyampaikan hal-hal ini kepada aparat penegak hukum, termasuk tentunya kepada KPK, sehingga KPK benar-benar dapat berusaha memberantas korupsi melalui pencegahan. Tetapi ketika sudah terjadi penyuapan, maka KPK akan melakukan tindakan hukum berupa proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Nah, itu yang upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK agar indeks persepsi korupsi di Indonesia bisa menurun. Dalam arti indeks persepsi naik, tingkat kejahatan tindak pidana korupsi itu akan menurun. Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi di Indonesia memang berfluktuasi, dia naik dan dia turun. Nah, kita berharap nantinya tidak naik tetapi nantinya akan menurun. Bagaimana strategi pemberantasan korupsi yang kita lakukan, yaitu dengan melakukan edukasi. Kemudian perbaikan sistem, itu yang tadi saya katakan, perbaikan sistem administrasi di pemerintahan yang kurang tepat, kita coba memperbaiki, menyampaikan kepada misalnya terkait dengan sertifikat atas permohonan sertifikat atas tanah, kita koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memperbaiki sistem yang ada di BPN agar tidak mempersulit proses sertifikasi atas tanah. Begitu juga kalau misalnya rekan-rekan dari pemerhati jurnalis cyber menemukan masyarakat kesulitan dalam mengajukan permohonan IMB. Nah, ini juga boleh disampaikan kepada KPK kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang apa yang dihadapi, boleh juga disampaikan kepada KPK atau melalui teman-teman jurnalis cyber mengupload masalah tersebut ke dunia maya sehingga kami nantinya bisa mengetahui atau mengirimkan langsung juga kepada KPK. Di website KPK juga ada juga tempat pengaduan, yaitu pengaduan @kpk.go.id. Ada juga WA di nomor 811959575 dan ada juga SMS. Nah, nanti di sini apabila kita sudah dapat, kita akan merespon semua apa yang disampaikan oleh masyarakat dengan harapan itu lagi bahwasanya kita menghendaki agar korupsi itu benar-benar dapat teratasi. Pers dan orkestra anti korupsi itu menyediakan informasi publik ini di pers. Jadi penyediaan informasi publik, investigasi jurnalis, efek langsung terhadap peran melawan korupsi. Inilah peran penting dari pers. Pers ini dia bisa menyediakan informasi publik. Anti corruption ini bisa terkait dengan capacity building, pembangunan kapasitas masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan baik individu, kelompok, dan lembaga sosial dari aspek ilmu pengetahuan, keterampilan maupun melalui aktivitas lain untuk bagaimana menyampaikan kepada masyarakat
agar korupsi ini tidak terjadi di Republik kita. Saya terus terang, tentunya kita bersama tentunya prihatin kalau uang rakyat yang dikumpul dengan berbagai cara, apakah melalui pajak dan lain-lain, sumbangan dan lain-lain, kemudian itu menjadi APBN dan kemudian menjadi APBD yang seharusnya dipergunakan untuk membangun negeri ini, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain-lain, ternyata disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya atau orang lain. Dan inilah yang kita perlu basmi bersama. Uang rakyat harusnya dimanfaatkan kembali untuk rakyat, bukan dimakan oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian dengan cara melakukan mengambil uang negara yang bersumber dari rakyat kemudian untuk manfaatkan kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian peran penting yang bagi media dalam hal ini rekan-rekan semua pemerhati jurnalis cyber ini, yaitu pertama, media menawarkan jalur utama untuk informasi tentang kegiatan pemerintah, administrasi dan bisnis untuk disebarluaskan ke seluruh masyarakat, dan dengan demikian menyediakan publik dengan kapasitas kritis untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Nah, ini maksudnya melalui media ini diharapkan masyarakat akan memahami kondisi yang ada dan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, kalau kena terkait dengan korupsi tentunya meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk menanggulangi atau memberantas dengan cara pencegahan atau penindakan berupa proses tadi yang saya sampaikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan persidangan sampai pada putusan dan eksekusi oleh pengadilan, oleh KPK. Kita berharap dengan melalui proses hukum ini, maka kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh koruptor dapat dikembalikan dan dapat dimanfaatkan kembali nantinya untuk pembangunan negeri kita. Kemudian dengan mengungkap, ekspos, menginformasikan, dan mendidik tentang efek merugikan korupsi bagi masyarakat luas, media dapat secara signifikan meningkatkan risiko politik mereka yang terkena praktik korupsi mereka dan menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat sipil. Jadi maksudnya di sini dengan melalui media diharapkan masyarakat semakin kritis tentang bagaimana risiko politik, bagaimana masalah hukum khususnya tentang korupsi, sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat lebih kritis untuk kemudian bagaimana pemerintah benar-benar dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan baik, termasuk tentunya terkait dengan masalah korupsi. Kalau ada aparat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi, tentunya ini kita harapkan melalui media, melalui rekan-rekan semua dapat menyampaikan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada KPK, sehingga KPK bisa menindaklanjuti agar supaya pelaku tindak pidana korupsi diproses dan dihukum. Investigasi jurnalis memainkan peran sangat penting dalam mengekspos korupsi ke pengawasan publik dan memerangi impunitas. Artinya impunitas ini adalah kekebalan hukum, di mana masyarakat tentunya tidak mempunyai kekebalan hukum, siapapun tidak mempunyai kekebalan hukum apabila dia melakukan suatu tindak pidana korupsi. Jadi diharapkan investigasi dari jurnalis melalui medianya yang ada, yang melalui media yang dia miliki, dia bisa mengekspos perkara-perkara dugaan korupsi
yang kemudian melalui ekspos yang ada yang dilakukan oleh tim teman-teman jurnalis itu dapat kemudian dipahami oleh pihak penegak hukum, dalam hal ini tentunya KPK, yang kemudian KPK juga akan mengambil tindakan hukum. Karena bagi kami, bagi KPK, tidak ada satu masyarakat Indonesia yang punya kekebalan hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi, siapapun dia, pejabat apapun dia. Nah, sudah dibuktikan oleh pihak KPK, menteri yang melakukan tindak pidana korupsi, pihak DPR yang melakukan tindak pidana korupsi, pejabat-pejabat lain yang melakukan tindak pidana korupsi seperti gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain, itu sudah kita tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan sudah banyak yang dihukum. Ini tidak terlepas juga dari peran investigasi jurnalis dalam menyampaikan, dalam mempublish pelaku-pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Nah, apa yang telah di hasil investigasi jurnalis yang kemudian diekspos, ini biasa selalu kita tindak lanjuti. Jadi teman-teman juga dari Gorontalo apabila mengetahui, melihat, atau mengalami sendiri tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara di Provinsi Gorontalo, silakan dilakukan investigasi, kemudian di-upload, disampaikan kepada publik, dan kami akan merespon manakala kami mengetahui tentang hal itu. Dan kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini dengan harapan kami agar dapat memicu berkurangnya tindak pidana korupsi yang terjadi di negara kita. Dan tentunya lebih khusus di Gorontalo agar supaya pemerintahan Gorontalo dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan baik dan memanfaatkan uang rakyat dengan baik dan dapat dirasakan oleh rakyat. Tidak hanya menjanjikan rakyat, tetapi benar-benar rakyat dapat merasakan bahwa uang mereka dikembalikan lagi kepada mereka dalam bentuk pembangunan di Provinsi Gorontalo tentunya. Sehingga masyarakat Gorontalo tidak merasa bahwa jalan lubang-lubang, tapi bukan jalan yang bukan lubang jalan-jalan, tapi benar-benar jalan tidak berlubang. Ini yang diperlukan oleh kita semua, masyarakat tentunya khususnya di Gorontalo. Tapi saya yakin dan percaya kalau di Gorontalo umumnya bagus, tetapi kalau masih ada yang kurang bagus, dilaporkan saja, Pak. Nah, penegakan hukum yang dilakukan di KPK ini, Pak, ada beberapa cara yang kemudian dikenal dengan Trisula, yaitu sula pertama melakukan pendidikan. Jadi KPK membuat program pendidikan mulai dari yang belum sekolah tingkat TK, kemudian ada di SMP, di SMA, dilakukan dengan berbagai cara supaya masyarakat sejak awal, sejak dini sudah memahami apa yang dimaksudkan dengan korupsi. Korupsi ini suatu perbuatan busuk, perbuatan jelek, karena mengambil uang rakyat yang kemudian merugikan rakyat. Ya seharusnya untuk pembangunan negeri ini seperti yang saya sampaikan. Jadi sejak dini masyarakat itu diharapkan sudah memahami tentang apa sih yang dimaksudkan dengan korupsi. Itulah yang dilakukan oleh KPK salah satu. Yang berikut, KPK juga berusaha mencegah. Jadi trisula kedua adalah melakukan pencegahan jangan sampai terjadi korupsi. Yaitu dengan cara-cara yang seperti saya sampaikan tadi, KPK mencoba melakukan penelitian lebih dalam bagaimana sistem administrasi yang terbaik, tata kelola administrasi yang baik, sehingga nantinya masyarakat tidak dipersulit atau tidak dirugikan dalam pengelolaan tata kelola administrasi dari suatu lembaga. Yang kemudian sula ketiga yaitu penindakan. Ketika KPK sudah melakukan upaya-upaya tersebut, yang upaya pertama, sula pertama tindak pidana korupsi, maka tentunya KPK tidak segan-segan untuk melakukan tindakan terhadap siapapun dia.
seperti saya katakan tadi, apakah dia menteri, apakah dia gubernur, ataukah dia wali kota, ataukah dia bupati, camat dan sebagainya, atau masyarakat yang menyuap dalam hal proyek-proyek pengadaan barang dan jasa. Mungkin ada suatu perusahaan yang ingin mendominasi kemudian membayar kepada pejabat, BPK dan sebagainya, atau kepada gubernur, atau kepada bupati atau wali kota. Ini tentunya kita akan melakukan tindakan hukum, dan itu sudah banyak, termasuk misalnya jual beli jabatan di daerah, di provinsi, jabatan kepala-kepala dinas atau sekda dan sebagainya. Ini pun kita lakukan tindakan hukum, dan sudah banyak bupati yang kita tindak karena melakukan jual beli jabatan. Karena jual beli jabatan tidak akan menghasilkan suatu pejabat yang mempunyai integritas yang baik dalam melakukan atau melaksanakan tugas. Nah, dengan integritas yang tidak baik, karena yang bersangkutan menjadi pejabat hanya berdasarkan dengan cara menyuap pimpinannya. Jadi lelang jabatan ini semata-mata hanya bukan untuk perbaikan, tetapi untuk merusak, karena mereka membayar sesuatu kepada pimpinannya, apakah kepada gubernur, ataukah kepada bupati atau wali kota. Nah, hal-hal tersebut kita sudah lakukan tindakan tegas, sehingga kita harapkan ke depan tidak ada lagi. Dan kalau toh di Gorontalo teman-teman melihat dari pemerhati jurnalis cyber ini mengetahui, tolong diinvestigasi saja, dan hasil investigasinya tolong disampaikan juga kepada publik dan kepada KPK atau penegak hukum lain, sehingga nantinya tentunya penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan serta KPK akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari Pahuwato Gorontalo, Suara Apabila Faktual teman-teman mengabarkan. di Gorontalo melihat adanya suatu penegakan hukum dalam proses perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum lain di sana, ternyata teman-teman melihat tidak benar proses hukumnya, dalam artian seakan-akan pelaku tindak pidana korupsi dilindungi, ini pun bisa disampaikan, hasil investigasinya disampaikan kepada KPK, maka KPK akan melakukan supervisi kepada aparat penegak hukum tersebut. Dan bila tetap saja masih tidak ditindaklanjuti, sedangkan dugaan tindak pidana korupsi nyata-nyata terjadi berdasarkan beberapa alat bukti, maka perkara tersebut akan diambil alih oleh pihak KPK. Dan hal-hal seperti begini sudah banyak dilakukan, termasuk di Sulawesi Tengah. Ada di Sulawesi Tengah yang terjadi di mana suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa orang, diproses oleh aparat penegak hukum di sana, ternyata tidak berlanjut, sehingga kemudian jurnalis menyampaikan di hasil investigasinya, kemudian KPK mengetahui perkara tersebut diambil alih. Ada juga di NTT, dan sudah banyak yang dilakukan seperti itu. Jadi teman-teman jurnalis pemerhati cyber di Gorontalo, manakala ada mengetahui tentang hal-hal tersebut, tolong dilakukan saja investigasi, dan hasil investigasi disampaikan kepada KPK sebagaimana alamat yang telah kami sampaikan tersebut, yaitu pengaduan@kpk.go.id dan yang selanjutnya. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua KPK, kami berterima kasih untuk hari ini. Namun jika diizinkan untuk ada dua penanya yang bisa bertanya soal yang dipaparkan, kami mohon izin dari Wakil Ketua KPK untuk bisa memberikan kesempatan kepada audiens. Silakan Pak, silakan. Baik, satu dari Sumatera Selatan. Ada yang lain lagi? Ya, dari Sumatera Selatan dulu, silakan. Silakan Pak. Menghadap ke sini. Baik. Perkenalkan nama, dari media mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yohanes. Saya Ketua DPD Pemerhati Jurnalis Cyber Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Kalau tadi Pak Yohanes menyebutkan Gorontalo bahwa yang hadir pada hari ini 25 DPD, Pak. Oh, mohon maaf. Oke, Saya iya. baru tahu. Siap. Maaf, Jadi maaf. siap. Jadi kita dari Sumsel sangat bangga sekali karena Ketua KPK hari ini adalah putra daerah daripada Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga dari sana, Pak. Oh, siap, Pak. Saya Siap, Pak. tahun 2009 sampai 2013 saya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Siap, Pak. Dan Oh. saya bangga hati, Pak. Oh, gitu juga. Iya, gitu. Siap. Jadi ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dari pemaparan Bapak tadi, kita sangat sepakat sekali bahwa kita pemerhati jurnalis cyber ingin menjadi mitra terbaik strategis buat KPK, Pak. Karena di lapangan hari ini, ya saya tahu berita hari ini di Sumsel, gubernur kita udah 3 kali dipanggil oleh KPK hari ini. Kita pengen KPK hari ini ada backup, dan terkadang di lapangan, Pak, kita wartawan ini punya data, Pak. Kita wartawan punya data, dan itu sudah tervalidasi dan sudah diinvestigasi. Tetapi kita bukan eksekutor. Nah, kemudian bagaimana jika nanti kita kawan-kawan PJS ketika menyampaikan ini ke KPK, bisa nggak kita mendapatkan hak perlindungan dari KPK itu sendiri? Karena jujur di lapangan tidak semua tapi sebagian bahwa wartawan diintimidasi dari berbagai lembaga, baik itu mungkin mohon maaf Pak, salah satu oknum APH ataupun dari kejaksaan, bisa jadi nanti yang kita laporkan itu menggunakan jasa preman. Nah, mungkin nanti dari PJS akan mengirimkan laporan terkait dari beberapa media yang tadi ada WA, ada telepon, maka dengan format PJS mitra KPK, kemudian di situ akan diterapkan dengan investigasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pencegahan. Saya sangat sepakat sekali. Hari ini di Sumsel menjadi trending topik bahwa ada salah satu mantan bupati itu mencalonkan diri sebagai caleg. Ini ada keputusan dari MKRI bahwa pejabat yang pernah tersandung kasus korupsi ketika dia sudah masa tunggu 5 tahun, dia boleh mencalonkan. Nah, harapan kita hal ini menjadi tanggapan serius dari KPK. Kalau bisa, ini saran dari Provinsi Pemerhati Jurnalis Cyber Provinsi Sumatera Selatan, ini kalau bisa jangan terjadi. Karena jujur kita berpandangan bahwa masyarakat hari ini ketika kita tanya di Sumsel khususnya, tidak semua tapi sebagian, mengatakan kita udah tahu ini korupsi. Kenapa masih diaminkan untuk menjadi pejabat lagi? Ya kita berasumsi negatif, nanti jangan-jangan lebih dari ini. Karena di proses yang pertama dia sudah tahu mekanismenya, kemudian yang kedua bisa lebih dari ini. Ya memang tidak ada orang itu yang melakukan kesalahan dua kali. Tapi kalau bisa, berilah kesempatan kepada orang yang benar-benar bersih dan memang bisa menjaga integritas. Nah mungkin itu saja Pak Yohanes, terima kasih. Salam hangat dari Wong Kito, Putra Sumsel. Saya akhiri, wilayah tapi wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memberikan kesempatan untuk bisa dijawab oleh Pak Yohanes. Siap. Terima kasih banyak. Saya pertama-tama saya mohon maaf. Saya pikir PJS ini hanya dari Gorontalo, ternyata dari seluruh Republik Indonesia, dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Selamat berjumpa kita, Pak. Saya berterima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau terkait dengan wartawan punya data dan sudah validasi, kemudian akan melaporkan kepada KPK, tapi ada keraguan, ada rasa takut, jangan sampai menjadi beban dalam artian beban terhadap dirinya ketika melapor akan mendapatkan teror dan sebagainya. Di kami selaku penegak hukum ini, teror ini sudah hal biasa di teror ini. Tapi ya itu sudah risiko konsekuensi kita untuk menegakkan hukum. Saya diteror pernah kalau di Gorontalo, di sekitar Sulawesi Utara dan Tengah, dikatakan ada di doti-doti, itu sudah hal biasa. Cuma karena kita yakin dan percaya ada Tuhan yang sangat luar biasa, yang bisa melindungi kita, yang mengerjakan pekerjaan yang mulia, maka kita pun
serangan cyber sangat tinggi. Yang diserang ini orang-orang yang akan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu yang diserang. Bukan yang pelaku tindak pidana korupsi. Ini yang biasanya aneh ini, Pak. Jadi kita yang mau memberantas korupsi, malah kita yang diserang. Seperti teman kita tadi dari Sumsel. Punya data yang valid bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi. Tapi ketika akan melaporkan kepada aparat penegak hukum, dikhawatirkan jangan sampai dirinya atau keluarganya kena teror. Teror dalam bentuk apapun juga. Nah, terkait dengan hal itu, Pak, perlu kami sampaikan bahwasanya apabila rekan-rekan akan menyampaikan tentang dugaan adanya suatu tindak pidana korupsi, dapat disampaikan saja sekaligus memohon supaya ada perlindungan hukum terhadap pelapor. Dan KPK akan memberikan perlindungan hukum bagi pelapor. Dan karena memang ada diatur dalam ketentuan undang-undang tentang KPK. Selain itu, kita juga bisa meminta bantuan LPSK kepada pelapor supaya diberikan perlindungan hukum. Ini memang membuat undang-undang sudah mengatur, Pak, agar supaya benar-benar pemberantasan korupsi itu dapat diberantas secara tuntas. Jadi kalau rekan-rekan mendapatkan data dan informasi yang valid, yang sudah dievaluasi, serahkan saja kepada KPK atau aparat penegak hukum yang ada di sana, untuk kemudian akan ditindaklanjuti. Kalau sekiranya diserahkan kepada aparat penegak hukum di daerah dan tidak ditindaklanjuti, dapat disampaikan kepada KPK. KPK akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di sana. Apabila memang dugaan tindak pidana korupsi ada, maka KPK akan mengambil alih perkara tersebut untuk ditangani oleh KPK. Ya, seperti saya sampaikan tadi. Yang jelas, teman-teman, sesuai dengan aturan undang-undang, kami akan memberikan perlindungan hukum. Dan juga ada lembaga yang secara sah juga dibentuk oleh undang-undang, yaitu LPSK. Itu juga akan memberikan perlindungan hukum. Kemudian pencegahan terhadap calon-calon yang akan mengajukan sebagai caleg nantinya, memang ini suatu hal yang sangat tidak elok kalau dikatakan orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti dan namanya tadinya diduga melakukan tindak pidana korupsi, pada saat proses persidangan berubah namanya menjadi terdakwa tindak pidana korupsi, setelah diputus dan dinyatakan bersalah dan dihukum, dia menjadi terpidana. Sungguh sangat ironis orang yang pernah menjadi terpidana kemudian bisa mencalonkan diri lagi sebagai caleg atau menjadi bupati atau menjadi gubernur. Ini memang ironis. Tapi KPK tidak bisa banyak berbuat karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 yang mempunyai kewenangan membuat peraturan perundang-undangan adalah pemerintah bersama-sama dengan DPR. Palingan KPK hanya bisa memberikan saran dan masukan ketika ada permintaan dari pembuat peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, tentunya peran dari PJS sangat besar agar supaya terpidana yang mencalonkan diri sebagai caleg ini kemudian dipublish kepada masyarakat melalui media yang ada supaya masyarakat mengetahui dan kemudian tidak memilih yang bersangkutan. Jadi memang peran PJS sangat penting untuk kemudian supaya masyarakat memahami bahwasanya orang ini tidak perlu dipilih karena orang ini sudah pernah jadi terpidana. Kalau dia sudah terpidana, sudah kita bisa bayangkan seperti yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, Om Tito, bahwasanya orang yang sudah melakukan korupsi bisa saja melakukan korupsi yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, saran saya, teman-teman dari PJS
berikanlah waktu yang banyak kepada calon-calon legislatif yang mencalonkan diri, tetapi sebenarnya kita sudah mengetahui hasil investigasi teman-teman bahwa yang bersangkutan adalah terpidana tindak pidana korupsi. Untuk itu, mohon masyarakat tidak memilih yang bersangkutan, karena apabila dipilih bisa saja menjadi pelaku korupsi yang lebih besar lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan disampaikan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Nampaknya kami ingin bersama-sama seterusnya, tapi kami sampaikan bahwa di Gorontalo ini sudah jam 5 sore. Iya, betul. Ya, tapi Pak Yohanes, Siap. ada satu titipan dari teman-teman PJS di seluruh Indonesia. Siap. Ingin melalui saya sebagai Ketua Umum Mahmud Marhaba, ingin bisa bersama-sama untuk melakukan audiens, membicarakan format apa yang akan diputuskan oleh pers, dalam hal ini PJS, dengan pihak KPK, sehingga kita akan ada MOU dalam rangka bersama-sama memberantas korupsi di tanah air. Terima kasih Pak Yohanes. Mungkin ada closing statement dari Bapak untuk bisa mengakhiri program ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Mari bersama KPK, BJS, berantas korupsi. Baik, terima kasih Pak Yohanes sekali lagi. Permintaan Pak Mahmud akan saya sampaikan kepada rekan pimpinan saya, Siap. 4 orang, untuk Baik. MOU. Manakala saya besok hari Senin saya akan sampaikan permintaan Pak Mahmud, permintaan PJS melalui yang disampaikan oleh Pak Mahmud untuk melakukan MOU bersama KPK. Akan kami sampaikan bagaimana formatnya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang biasa bisa menghubungi rekan-rekan dari PJS. Terima kasih Pak Mahmud, terima kasih teman-teman semua, sahabat-sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.